Oke guys, kembali lagi di channel ini ya. Kali ini saya akan memberikan tips dan triknya bagaimana cara optimasi WiFi atau WiFi interface di sebuah router ya. Kebetulan studi kasus saya di sini menggunakan router Mikrotik RB951UI2HND ya. Ini dia. Kita buka dulu inboxnya. Nah, ini serinya saya RB951UI2HND ya, kebetulan. Nah, Mikrotik ini saya gunakan sudah lama ya. Maksudnya sudah lama itu lama sekali, sudah hampir 4 tahun ya, dari 2019 ya, lebih dah gitu, 2019 sebelum Covid pakai router bot ini. Di video-video sebelumnya juga sudah pakai router ini ya. Nah, kali ini saya akan memberikan sebuah tips dan trik ya, gimana caranya agar wifi-nya itu optimal ya. Maksudnya optimal di sini jadi kecepatan, kemudian konektivitas, kemudian jitter, kemudian koneksi lokal itu bisa maksimal ya. Nah, sekaligus pengenalan lebih detail mengenai atau tentang wireless ya. Konfigurasi ini tidak hanya berlaku di Mikrotik, nanti akan saya berikan di router lain, semisal teman-teman menggunakan jasa atau layanan internet provider dari RT RW Net ya, atau seperti di rumah saya ini kecepatannya hanya sekitar ya 7 Mbps-an lah untuk yang 100.000 tiap bulan ya. Nah, dari hal tersebut kalau koneksi lokal itu ya apa ya, lokal ke internet gampangannya, atau kita browsing, searching dan lain-lain, itu normal ya. Sedangkan jika untuk koneksi lokal itu tidak maksimal. Contoh di rumah saya itu menggunakan ada namanya web server. Web server ini menggunakan Raspberry Pi ya sebagai OS sistemnya. Nah, di sistem OS Raspberry Pi itu saya install sebuah Docker container menggunakan Kasa OS ya di atas, atau ibaratnya itu ada host lagi di atas Raspberry Pi. Nah, di sana berisi Samba, kemudian web service lokal, kemudian Cloudflare. Nah, Cloudflare belum saya buatkan videonya ya. Nah, gunanya apa koneksi wireless ini? Nah, gunanya pada saat saya transfer file lokal antar HP, jadi dari HP saya ke web server atau dari HP saya ke HP yang satunya, itu maksimal ya. Sebagai contoh ya, ini kita akan optimasi, ini settingan yang sebelumnya yang saya pakai, nanti saya akan setting lagi. Nah, di wireless, di WiFi interface, kemudian di WLAN atau wireless yang teman-teman gunakan. Jika di non Mikrotik nanti akan saya buatkan video lainnya. Nah, ini di sini modenya jangan lupa ya. Jika di Mikrotik 951UI2HND ini itu masih 2,4 giga atau 2,4 GHz, bukan yang 5 ya. Kalau yang WiFi 5 itu bisa tembus 100 lebih Mbps. Cuma ini sebagai referensi ya, nanti juga saya akan sertakan screenshot dari HP lainnya, karena kebetulan HP saya menggunakan Xiaomi 14T. Nah, nanti di HP satunya yang Realme 5 Pro saya juga kasih perbandingan ya, jika masih menggunakan yang sebelumnya atau menggunakan settingan yang default yang ini yang saya gunakan atau yang terbaru ya. Nah, saya jelaskan dulu modenya seperti biasa. AP bridge gunanya apa? Jadi untuk access point bridge dari Mikrotik menjadi access point ya, AP bridge. Kemudian band atau bandwidthnya itu di sini saya pakai 2 GHz seperti biasa, karena Mikrotiknya ini hanya support 2,4 GHz, jadi saya gunakan 2 GHz atau 2,4 GHz. Nah, di sini ada 3 pilihan ya. Yang pertama B, G, N, kemudian B, G, G only, B only, dan GN atau ya. Nah, di sini teman-teman pilih yang BGN ya. Apa bedanya? Yang B itu kalau nggak salah keluaran tahun 1999. Kalau nggak salah kecepatannya itu sekitar 10 megabit ya, megabyte per second masih ya, 10 Mbps. Kemudian yang G ini yang versi terbarunya sekitar tahun ya 2000-an lah kalau nggak salah. Kemudian yang N ini tahun 2010. Up to ada yang 150 Mbps, kemudian ada yang 300 Mbps yang sekarang ya. Kalau saya prefer pilih yang BGN. Kenapa pilih BGN?
Karena kalau hanya pilih yang N saja, ada beberapa device yang tidak support yang versi N masih, atau yang versi terbaru. Mungkin kebanyakan contoh seperti kayak J2 Prime kemarin bukan tidak bisa connect cuma tidak optimal ya. Nah, di rumah saya penggunanya masih sedikit, maksudnya sedikit ya, hanya device-device HP, kemudian ada 2 laptop, kemudian ada sekitar 6 HP yang berkoneksi, sama 4 HP itu gue atau tamu ya. Jadi saya kasih aksesnya cuman saya limit. Nah, di sini pakai yang BGN karena nanti akan otomatis ya untuk menyesuaikan kecepatannya. Kemudian channel width. Nah, ini penting ya. Jika teman-teman mengejar range atau jarak atau frekuensi ya. Frekuensinya ini channel width-nya ini di 20 MHz itu akan panjang. Maksudnya jauh. Jika teman-teman banyak ruangan di rumahnya, contoh kayak saya ada di kamar, kemudian ada musola atau tempat sholat, kemudian dapur, pas posisi akses poinnya di tengah, teman-teman pakai 20 MHz. Nah, kebetulan di sini ini saya coba ya, karena ini jarak saya dengan akses poin itu kebetulan di luar rumah, ya setidaknya ada mungkin 5-10 meteran keluar, karena saya di kamar. Jarak 3 tembok dari rumah, dari kamar saya ada 3 tembok. Yang pertama tembok kamar, kemudian tembok ruang tamu, kemudian satunya itu di musola ya, atau tempat sholat ya. Nah, kalau saya lebih prefer ini ya, saya tes dulu, ini saya jelaskan sedikit. Channel width ini lebar widthnya. Jika pakai 20 MHz itu akan sangat lebar atau lebar ya. Nah, jika pakai di bawahnya lagi maka akan sangat panjang, namun jangan lupa untuk bandwidthnya dia akan terpotong atau tercut istilahnya, jadi kecepatannya tidak maksimal, ada batasan-batasan tertentu. Nanti kita akan uji ya dulu sebelum masuk ke konfigurasi yang optimalisasi dari versi saya ya. Silahkan sesuaikan. Kemudian SSID seperti biasa, frekuensi tergantung tempat teman-teman. Jika tempat teman-teman crowded atau penuh, teman-teman bisa gunakan auto, tapi karena di rumah saya itu tidak penuh, saya pakai 2442. Kalau 2442 itu sekitar channel 6 ya, kalau di router ZTE. Nah, habis itu ini selesai. Kemudian SSID di rumah saja, namanya ini ya, di rumah saja sudah kelihatan. Kemudian WPS nya saya matikan ya, karena seperti biasa jaga-jaga takutnya ada yang berusaha nge-crack dan lain-lain. Kemudian frekuensi mode-nya ini manual TX power, karena saya tidak tahu atau tidak tahu fix pastinya, jadi saya tetap ini settingan. Nah, kemudian kalau di nekrotik ada satu tips ya, kalau saya ada 3 country yang besar yang bisa teman-teman gunakan, namun ini menyalahi regulasi ya sedikit, cuma ya karena untuk penggunaan pribadi, tidak untuk umum. Untuk country saya set China ya, bisa teman-teman mau pakai US, kemudian UK atau ETSI atau Latvia, monggo silakan. Kalau saya menggunakan prefer China karena lebar frekuensi dan lain-lainnya itu lebih lebar. Kalau pakai Indonesia itu ada terbatas. Biasanya kalau pakai mode access point di versi Mikrotik pakai Winbox PC itu ada, nanti ada kayak konfigurasinya lebih detailnya itu ada di sana, tinggal pilih mau pakai country Indonesia, mau pakai Indonesia Jakarta, kalau nggak salah Indonesia 1 apa 5 sampai 7 ada gitu-gitunya ya. Di sini saya pilih China ya. Itu kemudian instalasinya ini ya, karena saya bukan cuma penggunaan indoor dan outdoor. Maksudnya indoor itu di ruangan, outdoor itu nanti di luar ruangan. Tetap ini default, kemudian default auto tiket iya. Sisanya menyesuaikan, bukannya menyesuaikan. Nah, ini tetap default semuanya, tidak ada lagi. Nah, ini statusnya. Link downnya ini 3 kali ya, biasa. Namanya juga wireless, ada beberapa ya, ini dia. Ada beberapa yang ya setidaknya down atau gimana mungkin. Ini sekarang masih 7 Mbps. Saya speed test dulu. Ini kebetulan videonya sudah ada di channel saya, cara speed test di channel cara speed test lokal di Mikrotik ya. Ini dia. Sebelum saya optimasi itu sekitar ya kurang lebih di angka 2 ya 15 sampai 20-an ya, 25 Mbps lah gampangannya. Gitu. Nah, ini untuk uploadnya lumayan besar ya, sekitar di 50-an Mbps. Ini saya pakai 20 MHz ya, ini dia.
ada di 20 MHz di sekitar 20 Mbps-nya. Ini dia ada di 44,6 Mbps. Nah, sekarang kita optimasi dulu sebentar. Ini dia, kita set di wireless tadi, kemudian BGN tetap. Nah, kita ganti. Kalau saya lebih prefer pakai yang CE. Kemudian di OK dulu, nanti kita cek lagi, kemudian dicentang. Nanti dia akan disconnect ya, dulu sebentar. Ini saya matikan dulu. Kita tunggu, nanti ini akan disconnect. Ini akan menerapkan konfigurasinya. Nah, setelah connection refuse, kita turning on lagi biar dia itu handshake ulang atau ya istilahnya salaman ulang. Nah, ini masih mencari sinyal optimal, kemudian kita connect. Nah, dia sudah terlihat Ether 2 ISP, Ether 5 ISP. Nah, kemudian kita coba speed test lagi, kita lihat di interface. Kemudian di wireless, kemudian di wifi interface kita cek konfigurasinya sudah terpasang atau belum. Nah, ini sudah. Kemudian untuk sinyalnya sudah keluar. Nah, kita akan coba speed test lagi ya di sini. Traffic. WA. Nah, ini dia. Ini yang hasil yang tadi ya. Ini 0.20 ini server lokal saya ya. Ini saya speed test di server lokal. Nah, ini dia, kita coba. Sebentar, konfigurasinya masih terpasang. Nah, ini uploadnya sudah mulai meningkat ya, downloadnya dari sekitar 50 Mbps ya. Nah, untuk uploadnya itu sudah maksimal ya, jadi teman-teman bisa manfaatkan konfigurasi ini jika teman-teman sering pindah-pindah file lokal. Untuk screenshotan di HP satunya akan saya kasihkan ya. Mungkin cukup itu saja ya untuk Mikrotik. Sisanya nanti akan saya upload atau saya berikan di video selanjutnya untuk router non Mikrotik ya. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye bye.